عباده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas hanya kepadanya dan mendirikan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Demikianlah agama yang lurus. Adapun di dalam novel ayat-ayat cinta terdapat at-talbis, pengkaburan antara al-haq dengan al-batil. Di antaranya adalah tentang penyatuan agama. Di dalam novelnya beliau mengatakan kita harus memanusiakan manusia tanpa menyentuh sedikit pun kemerdekaannya. Yang meyakini agama yang dianutnya tidak lebih dan tidak kurang. Tentang masalah penyatuan agama, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam ayat-ayatnya mencela orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka mempunyai ilmu tidak mengamalkan, dan Nasara beramal tanpa ilmu. Adapun masalah penyatuan agama sebagaimana yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah tentang propaganda penyatuan agama, di dalamnya apabila propaganda wahdatul adyan, yakni penyatuan agama, dilakukan oleh seorang muslim, maka hal itu adalah bentuk kemurtadan yang nyata dari Islam. Karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip akidah. Propaganda tersebut meridai kepada kekufuran kepada Allah, membatalkan kebenaran-kebenaran Al-Quran, membatalkan fungsinya sebagai penghapus seluruh kitab sebelum Al-Quran, dan membatalkan fungsi Islam sebagai penghapus syariat agama sebelum Islam. Maka berdasarkan hal-hal yang di atas, maka pemikiran tersebut bertolak belakang menurut syar'i dan haram hukumnya berdasarkan dalil-dalil yang syar'i dalam Al-Quran dan As-Sunnah wal Ijma'. Kemudian yang paling menonjol masalah kisah cinta yang kedustaannya selangit, bahkan kisah cinta yang ditulis di dalam novel tersebut sudah terjatuh kepada al-'ishq, dan yang namanya al-'ishq minal ma'asi wa dzunub, termasuk dari kemaksiatan dan dosa. Tetapi beliau hadallah tidak menerangkan, bahkan mengirim pembacanya untuk terus melakukan pacaran atau istilah mereka ta'aruf dan lain sebagainya. Dalam keadaan yang demikian adalah minal ma'asi wa dzunub. Dan juga kisah cinta yang sudah melampaui batas, yang di antara surat cintanya dinukilkan di sini, sebagaimana seorang perempuan yang mencintai pria yang termuat dalam novel ayat-ayat cinta. Kata perempuan tersebut, wahai orang-orang yang lembut hatinya, anggaplah saat ini aku sedang mencium kedua telapak kakimu dengan air mata haruku. Kalau kalian berkenan dan Tuhan mengizinkan,
Aku ingin jadi abdi dan budakmu dengan penuh rasa cinta. Dan di dalam halaman yang lainnya, perempuan ini mengatakan, wahai orang yang lembut hatinya, dalam hatiku, keinginanku sekarang ini adalah aku ingin halal bagimu. Islam memang telah menghapus perbudakan, tetapi demi rasa cintaku padamu yang tiada terkira dalamnya, terhujam di dada, aku ingin menjadi budakmu, budak yang halal bagimu, yang bisa kau seka air matanya, kau belai rambutnya, dan kau kecup keningnya. Nah, dan lain sebagainya dari kisah-kisah Al-Isyak yang sudah melampaui batas. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah lalu, pembahasan Al-Isyak, bahwasanya Al-Isyak itu bertolak belakang dengan tauhid. Kenapa demikian? Karena dia telah menyamakan kecintaannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi budaknya, mengagungkannya, memujanya, menyanjungnya, dan sebagai seakan-akan orang tersebut menyembah walaupun tidak ruku', walaupun tidak sujud, tetapi di dalam hatinya penuh dengan mahabbah, maliun bimahabbah ghairillah. Di dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang demikian sama seperti orang-orang kufar Quraisy yang mereka lebih mencintai berhala-berhala, idolanya, patung-patungnya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang demikian adalah kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penutup, ayuhal ikhwah rahimakumullah, ketahuilah Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku pernah berteman dengan orang-orang Sufiyah dan aku tidak mendapatkan faedah darinya kecuali dua faedah. Yang pertama, waktu itu ibarat pedang. Apabila kamu tidak memanfaatkannya, kamu akan dihantamnya. Dan yang kedua, dirimu jika tidak disibukkan dengan kebaikan, niscaya kamu akan gunakan dalam kebatilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Adapun al-qadha wal qadar, suratan takdir, ketika seseorang putus cinta atau gagal cinta atau yang lainnya dari masalah-masalah cinta, yang pertama dia harus bersabar, dan yang kedua dia harus beriman kepada al-qadha dan qadar, beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Dan seseorang ketika mendapatkan musibah yang sifatnya umum, baik malapetaka maupun gagal cinta atau putus cinta, maka wajib bagi mereka untuk bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, di balik kesusahan ada kemudahan, dan setiap badai yang datang akan lewat. Setiap badai yang datang kepada dirinya akan
hilang dengan sendirinya. Dan tentunya dia banyak-banyak muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan muhasabah, melihat apa kesalahan-kesalahan yang telah lalu ternyata perlu darinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui bahwasanya kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sementara, yang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Setelah itu kita akan dikuburkan. Setelah itu kita akan menunggu yaumul qiyamah, hari kiamat. Setelah itu akan dihisab wal jaza, dan dibalas, diganjar. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Apabila amalan kita baik, maka pahala yang dia dapatkan pun baik. Sebaliknya apabila amalannya buruk, maka ganjarannya pun buruk. Waliyadzubillah. Kemudian setelah itu mereka akan menempati posisi masing-masing. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ke jannah, ke surga, atau ke neraka. Dan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia banyak-banyak beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, janganlah kalian menyandarkan terhadap takdir. Janganlah kalian menyandarkan terhadap takdir. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka masing-masing sudah dimudahkan dan ditentukan apa yang dia inginkan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang berinfak dan bertakwa, maka kami akan mudahkan dirinya ke jalan yang mudah, yakni jannah. Maka barang siapa yang bakhila wastaghna, pelit, tidak mau menginfakkan, tidak mau beramal, wastaghna, dan enggan, tidak mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fasanuyassiruhu lil usra, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna al-jannah, maka kami akan mudahkan dirinya ke dalam kesesatan atau ke dalam kesulitan, waliyadzubillah. Sehingga intinya adalah as-sabr 'alal masaib, bersabar terhadap musibah-musibah yang dia alami, yang buruk maupun yang baik. Fakulun min indillah azza wa jalla fa nu'minu bih. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada dua saja yang saya jawab. Yang pertama, Ustaz, apa yang antum nasihatkan bagi ikhwah yang sudah terlanjur jatuh cinta? Nah, pertama, menikah dengan perempuan yang antum sukai. Ini yang pertama. Melihat akhwat manis, mancung hidungnya, menawan hati, diam aja, diam aja, pusing.
Nah, langsung menikah. Kalau nggak bisa, kasih tak sampai misalkan. Istilahnya seperti itu, ya nggak? Iya, banyak yang tidak sampai. Ya, karena mungkin alasan atau apa. Kalau dia tidak bisa misalkan menikah, mungkin perempuannya nggak cinta sama dia, bisa jadi. Ya. Nah, mungkin karena antum terlalu GR, ya, terlalu mungkin pengharapannya terlalu besar, ya. Tapi perempuannya nggak cinta, nggak ada rasa hub, ya. Ada yang seperti itu. Atau sebaliknya, perempuan suka sama antum, ya akhwat misalkan. Tapi antum biasa aja, dingin misalkan. Ya. Nah, kalau tidak memungkinkan menikah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, intinya kata beliau, kalau tidak mungkin, ya, karena ini berapa tingkatan, banyak ya tahapan-tahapannya. Kalau tidak mungkin, di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nah, akal yang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Ya, kalau dia nggak bisa lagi memfungsikan akalnya, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut masuk ke dalam golongan orang-orang gila. Masuk ke dalam golongan orang-orang gila. Ya. Nah, dan pelakunya sama seperti menghayal, di mimpi, atau mungkin dia mencintai, ingin menggapai bulan yang tidak mungkin untuk digapai. Nah, kalau tidak mungkin juga, misalkan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, coba ingat, lihat keburukan dia. Mungkin cantik, masya Allah cantik, tetapi akhlaknya jelek, sering marah misalkan, egois misalkan, atau mungkin dari keburukan-keburukan yang lainnya bisa saja terjadi. Atau mungkin mandul, bisa saja, atau mungkin yang lain sebagainya. Kalau tidak bisa lagi, kalau tidak bisa juga parah, nggak mempan. Dikasih tahu seperti itu nggak mempan. Emang udah parah derajatnya, udah sakau, udah benar-benar gila gitu. Jalan luntang-lantung, baju udah kusut, udah robek, nah, udah ngukir-ngukir di kertasnya, diukir sama dia, log dan lain sebagainya, sampai tingkatan gila kalau nggak bisa. Nah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terakhir, finishing terakhir. Kalau nggak bisa sama sekali, banyak-banyak meminta kepada Allah atau temannya, saudaranya, tolong didoakan. Nah, karena doa zahrul ghaib, doa teman yang jauh, artinya yang ghaib, fulan misalkan mendoakan, Muhammad misalkan mendoakan kepada Zaid, dalam keadaan tidak mengetahui, ya Allah tolonglah Zaid, nah bukakanlah pintu al-haq, berikanlah kepadanya al-haq dan lain sebagainya, dari doa-doa yang antum bisa menolong dia. Ada yang seperti itu butuh untuk ditolong, baik dari dirinya sendiri maupun dari teman-temannya. Nah, ad-du'a. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana hukumnya menyatakan cinta kepada lawan jenis?
Yang mungkin yang nanya akhwat atau ikhwan. Saya bisa kedua-duanya itu. Dan memintanya untuk menjadi pasangannya. Ya. Anti mau nggak jadi istri saya yang kedua misalkan? Misalkan, mau. Tapi, nah ada tapinya di sini. Saat itu salah satu dari keduanya belum siap menikah. Imma li'udhrin, ada udzur misalkan. Udzur apa? Lalu salah satu dari mereka meminta untuk menunggu sampai siap. Bagaimana menyikapi situasi seperti tersebut di atas? Jazakumullahu khairan. Nah, ada pun masalah menyatakan cinta ke lawan jenis, emang dia tingkatannya udah parah. Nah, memang mungkin dari keduanya saling mencuri pandangan. Udah ada janjian dulu mungkin. Atau mungkin teman SMA dulu. Dan lain sebagainya dari yang seperti itu. Saya nasihatkan untuk menikah. Untuk menikah. Kalau tidak siap, ditunggu sampai siap. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan antum berdua cepat menikah. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang namanya menikah, ayuhal ikhwah wal ummahat wal akhwat rahimakumullah. Nah, dengan menikah seseorang akan merasakan ketenangan tersendiri. Dengan menikah seseorang akan menjalin hubungan cinta dan asmara yang tidak pernah dirasakan oleh anak-anak muda, bujangan-bujangan itu, bujang lapuk, dan perawan-perawan yang belum nikah. Nah, punya mawaddah warahmah, punya kecintaan dan kasih sayang tersendiri, jauh dibanding keadaan dia ketika pacaran atau keadaan membujang dan lain sebagainya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakumul mawaddah warahmah. Nah, dan di antara ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan dari diri-diri kalian istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakumul mawaddah warahmah. Dan Allah jadikan antara kalian al-mawaddah. Allah berikan antara kalian al-mawaddah, rasa cinta. Bisa curhat satu sama lain. Bisa saling suap menyuap, suapan satu sama lain. Makan pagi, makan siang, makan malam. Menjalin cinta dan asmara. Terus. Dan kesenangan yang seperti ini tidak bisa diraih oleh orang-orang yang azab, orang-orang yang belum menikah. Nah, dan ini adalah termasuk ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, fa in lam yastati' fa'alayhi bisyam. Fa innahu lahu wijah. Wahai ma'syarul syabab, sekalian para pemuda dan pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu di antara kalian, punya kemampuan, maka menikahlah. Anak-anak, kuliah misalkan, nah daripada pacaran terus, mendingan langsung menikah. Nah, faman lam yastati' fa'alaihi bisyam. Kalau tidak bisa berpuasa, karena puasa itu mempunyai benteng, mempunyai tameng, bisa menghancurkan syahwat. Nah, mengekang dari syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.